Halo Om Tante sekalian, ketemu lagi dengan saya Om Oki di sini. Jadi akhir-akhir ini banyak yang cerita soal adanya kenaikan biaya layanan untuk fitur COD di Shopee. Tentu saja ini untuk teman-teman yang selama ini mengaktifkan fitur COD dan mendapatkan limpahan transaksi dengan sistem COD ini pasti akan sangat terganggu gitu, karena dengar-dengar potongannya cukup banyak gitu ya. Aturannya seperti apa aja sih? Dan nanti kita akan bahas di video ini. Tetapi sebelumnya saya ingin flashback sebentar Om Tante. Jadi kalau di video saya sebelumnya saya pernah cerita, terutama di video soal kilas balik saya jualan online tahun 2020 itu seperti apa. Di video itu saya cerita bahwa ada saatnya untuk semua marketplace itu akan menerapkan monetisasi gitu. Nggak akan ada marketplace yang terus-terusan dia akan bakar duit. Kalau dia bakar duit terus-terusan, dia dapat untung dari mana dong? Ya, kita harus pakai nalar kita harus pakai akal kita. Pada suatu saat ketika si marketplace sudah mendapatkan user yang sangat banyak, mau tidak mau pasti biaya promosi yang mungkin dari sisi teman-teman itu seakan-akan seperti bakar duit ya. Misalkan dialokasikan untuk voucher gratis ongkir, voucher potongan belanja, voucher cashback dan sebagainya. Biaya promosi tersebut sedikit demi sedikit akan dikurangi, dan sejalan dengan itu biasanya si marketplace mulai menerapkan biaya-biaya untuk si penggunanya, baik itu dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Penjual dan pembeli itu sama-sama pengguna marketplace. Biasanya marketplace itu akan pelan-pelan mulai menerapkan monetisasi tersebut ya. Jadi untuk penjual dan untuk pembeli. Jadi kalau saya dengar ada kenaikan biaya layanan untuk fitur COD di Shopee, saya nggak terkejut sama sekali, jujur saja gitu. Karena cepat atau lambat hal ini akan terjadi. Baik Om Tante, jadi aturan apa saja sih yang berubah untuk fitur COD di Shopee ini? Tetapi sebelum itu saya numpang promo sebentar Om Tante. Baik Om Tante, jadi kalau saya lihat di artikel resmi yang diterbitkan oleh Shopee, bagaimana cara melakukan pembelian menggunakan COD, cash on delivery gitu ya. Di bagian paling bawah itu ada ketentuan yang memang ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 2021. Jadi apa saja sih sebenarnya aturan yang berlaku sejak tanggal 25 Januari untuk fitur COD di Shopee? Yang pertama Om Tante, jadi si pengguna dalam hal ini adalah pembeli Om Tante. Pembeli di Shopee itu bisa menggunakan fitur COD tanpa biaya layanan alias gratis itu sebanyak 6 kali Om Tante. Oke. Jadi semisal dari tanggal 25 Januari si pengguna ini belum pernah menggunakan fitur COD sama sekali, sejak tanggal 25 Januari dan berikutnya dia akan mendapatkan kesempatan 6 kali. Apa yang terjadi jika si pembeli ini sebelumnya pernah menggunakan COD? Tinggal dihitung sisanya Om Tante. Jika misalkan si pembeli ini pernah pakai COD 3 kali, artinya dia masih punya kesempatan untuk menggunakan fitur COD dengan tanpa biaya layanan itu sebanyak 3 kali lagi. Ya, totalnya adalah 6 kali. Oke. Di poin yang kedua dijelaskan bahwa setelah si pembeli ini melakukan transaksi dengan menggunakan fitur COD sebanyak 6 kali, untuk transaksi ke-7 dan seterusnya, si pembeli akan dikenakan biaya penanganan sebesar 3% dari total transaksi. Yang selanjutnya adalah perihal dropshipper. Hal inilah yang menjadi topik pembahasan yang cukup hangat di kalangan teman-teman yang penjual di Shopee. Jadi, apa sih definisi dropshipper dari sisi Shopee? Oke, cara identifikasinya seperti apa? Jadi kalau di Shopee untuk dropshipper, khusus dropshipper itu akan dikenakan biaya penanganan 9% alias 3 kali lipat daripada pengguna biasa. Kalau pengguna biasa masih kena 3% tuh untuk transaksi yang ke-7 dan seterusnya. Untuk pengguna yang teridentifikasi sebagai dropshipper akan kena 9%. Di sini dijelaskan bahwa kriteria yang dianggap sebagai dropshipper atau oleh sistem akan dicap sebagai dropshipper itu ada
adalah pembeli yang melakukan transaksi menggunakan fitur COD sebanyak 3 kali ya dengan alamat atau tujuan pengiriman yang berbeda. Kalau saya baca di sini, pengguna yang teridentifikasi sebagai dropshipper baik dengan mengaktifkan tombol fitur dropship ataupun yang teridentifikasi pernah melakukan transaksi COD ke lebih dari 3 alamat yang berbeda, itu akan dikenakan biaya penanganan 9%. Artinya bahwa indikasi dropshipper itu tidak melulu dengan mencentang atau mengaktifkan tombol dikirim sebagai dropshipper ya. Kalau itu sudah pasti. Jadi kalau Om Tante dengan sadar mengaktifkan tombol dropshipper, itu otomatis akan kena 9%. Oke. Jadi meskipun itu adalah transaksi pertama Om Tante dengan menggunakan COD, tetapi apabila mengaktifkan tombol dropshipper, otomatis akan kena 9%. Kalau tidak mengaktifkan tombol dropshipper, ya, yang terjadi adalah sistem akan membaca dulu nih riwayat dari transaksi Om Tante. Apakah Om Tante selama transaksi sebelumnya pernah menggunakan COD? Apabila pernah, akan dilihat apakah alamat pengirimannya sama. Kalau alamat pengirimannya lebih dari 3 alamat, artinya 4 alamat berbeda gitu ya, Om Tante akan diidentifikasi sebagai dropshipper juga meskipun tidak mengaktifkan tombol dropshipper, dan otomatis juga kena biaya layanan 9%. Nah, poin yang berikutnya ini adalah poin yang paling ramai dibicarakan karena menurut banyak orang, banyak penjual di Shopee, ini agak rancu atau agak ambigu. Kalau saya bilang bukan ambigu sih, lebih ke rancu gitu. Kalau ambigu kan punya 2 makna nih. Kalau ini rancu karena memang agak kurang jelas. Tapi coba kita pahami baik-baik. Kita baca pelan-pelan dulu Om Tante ya. Poin yang keempat, penjual yang teridentifikasi secara sistem memiliki pesanan dropship melebihi pesanan normal, oke, maka seluruh pesanannya akan dikenakan biaya penanganan 9%. Wow, jadi bukan hanya dari sisi pembeli nih yang kena biaya penanganan. Penjual pun bisa kena biaya pelayanan 9%. Jika ada pesanan dropship yang melebihi pesanan normal. Artinya apa? Artinya apabila Om Tante punya banyak reseller atau punya banyak dropshipper, Om Tante juga punya kans atau peluang untuk kena biaya penanganan 9% ini. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalau saya baca di sini, kata kuncinya adalah pesanan dropship melebihi pesanan normal ya. Pesanan normal ini asumsinya adalah pesanan yang tidak dilakukan dengan metode dropship, alias si pembeli langsung beli ke toko Om Tante dan Om Tante langsung kirim ke alamat mereka. Itu pesanan normal. Itu kalau Om Tante punya banyak dropshipper atau Om Tante punya banyak reseller yang jumlah transaksi yang diindikasi dropship dan reseller tersebut melebihi jumlah pesanan normalnya, alias 50% plus 1. Jadi kalau pesanan dropshipnya 50% plus 1, itu bukan hanya transaksi dropshipnya yang kena biaya penanganan 9%, tapi semua pesanannya, termasuk pesanan normalnya. Termasuk pesanan normal dari memang pembeli yang mencari barang di Shopee, lalu menemukan barang di Shopee, membeli barang di Om Tante, itu mereka bukan dropshipper, transaksi itu pun Om Tante akan dikenakan 9%. Kalau ternyata dari keseluruhan transaksinya 50% plus 1 itu terindikasi transaksi dropship. Ini cukup ramai dibicarakan. Saya bilang rancu tadi, kenapa? Karena ada satu hal yang mungkin kurang jelas. Kurang jelasnya adalah ini durasinya berapa lama. Katakanlah 50% plus 1-nya itu dari transaksi selama sebulan terakhir kah? Transaksi 7 hari terakhir kah? Atau kalau nggak ada ketentuan apa-apa sih, saya bacanya bahwa transaksi yang terjadi sejak tanggal 25 Januari ke belakang. Jadi dari tanggal 25, 26, 27, 28 dan seterusnya, itu total jumlah transaksi yang terindikasi dropship berapa, yang terindikasi transaksi normal itu berapa. Kalau transaksi dropshipnya lebih banyak daripada transaksi normal alias 50% plus 1 tadi, otomatis seluruh transaksinya sejak terdeteksi lebih banyak ya, sejak tertanggal terdeteksi lebih banyak, itu akan dikenakan biaya penanganan 9%. Mungkin itu sedikit
menjelaskan. Tapi kalau Om Tante punya pendapat lain soal hal ini, karena ini masih jadi perdebatan yang cukup panjang juga ya. Semoga dari pihak Shopee itu ada yang nonton video ini, walaupun saya nggak yakin juga ditonton videonya gitu. Tapi kalau ada dari Shopee yang melihat video ini, tolong dijelaskan untuk yang poin keempat ini, pesanan dropship melebihi pesanan normal itu maksudnya seperti apa detailnya. Lalu parameternya harus jelas sehingga si penjual ini juga bisa mengambil sikap, mengambil langkah, bisa mengatur strategi jualan, atau setidaknya ini menjadi warning untuk para penjual tersebut ya. Tetapi kalau aturannya kurang jelas, kurang detail kan juga akhirnya jadi debat kusir hanya di forum-forum saja ya. Aturannya malah susah untuk ditegakkan, dan dari para penjual mungkin merasa bahwa sebagian besar merasa dicurangi lah dan sebagainya. Harapannya sih tidak gitu ya. Harapannya hal ini tidak terjadi, sehingga semoga kedepannya ada penjelasan lebih jelas lagi soal yang poin keempat khususnya. Bila mana terjadi pesanan dropship itu lebih banyak atau lebih besar daripada pesanan normalnya. Mungkin itu sekian dulu Om Tante video dari saya kali ini. Kita sambung di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Bye.